Halo semuanya, thank you nih udah join acara Young Entrepreneur Talk kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, aku tahu kalian udah pada nungguin kan acaranya. Kita punya dua great speakers dan juga acara ini akan dibawakan oleh moderator kita, Bu Ayu Pita, yang tidak kalah serunya juga. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen mengenalkan diriku juga dulu, dan juga Binus Tara Pasarator sebagai organizer dari acara ini. Okay, mungkin let me introduce myself first. My name is James Antonius, and I am the head of Binus Startup Accelerator. Mungkin banyak yang belum tahu ya, kayak Binus Startup Accelerator itu apa. Nah, Binus Startup Accelerator adalah program under Binus atau Bina Nusantara University yang ditujukan untuk membantu student founders dan juga to foster young entrepreneurs untuk membantu mereka scaling up their business while making impact the society. Dan kita Binus Startup Accelerator itu punya banyak sekali program. Dan kita punya juga memberikan banyak sekali benefit untuk kita punya participants. Dan benefit yang kita akan berikan kepada participants kita, contohnya adalah facilities and knowledge-based benefits, seperti office space, lalu ada juga online library and online materials, dan juga kita memberikan mentorship and advisory. Dan juga business review. Jadi kita akan membantu kalian untuk mereview bisnis kalian. Dan juga kita mengadakan banyak sekali event seru seperti Young Entrepreneur Talk pada sore hari ini juga. Nah, mungkin kalian pada bingung juga kan, kayak bisa nggak sih kalau non-binusian join Binus Startup Accelerator? Nah, kita punya banyak sekali program. Dan beberapa program kita buka untuk publik juga. Jadi, contoh program yang kita buka untuk publik adalah chatbot, dan juga YET atau Young Entrepreneur Talk yang kita adakan sore hari ini. Nah, apa sih chatbot dan YET itu? Chatbot adalah community development atau learning based group yang kita adakan lewat WhatsApp group, di mana di dalamnya ada mentor, industry expert, di mana jadi partisipan itu atau kalian semua yang join bisa bertanya langsung kepada mentor. Nah, kalau Young Entrepreneur Talk adalah series of talk yang kita adakan dengan mengundang young entrepreneurs dan juga industri expert juga. Nah, biasanya kita adakan ya acara ini secara in person, tapi karena keadaan PSBB ini kita akan adakan online. Dan kita juga akan mengadakan kita juga punya dua program lainnya yang bernama Bisa Expo dan Accelerator yang hanya ditujukan untuk binusian yang sudah mempunyai startup dan startup juga harus sudah mempunyai MVP atau minimum viable product. Bisa Expo adalah program di mana kita membawa startup participants kita untuk bertemu investor atau VC, di mana mereka akan mendapatkan feedback secara langsung dari investor tersebut. Nah, sedangkan Accelerator adalah 3 bulan program akselerasi yang kita punya, di mana di dalam 3 bulan program itu, startup yang join akan menjalankan bisnis mereka as usual, sembari mendapatkan pelatihan dan juga mentorship dari Binus Startup Accelerator itu sendiri. Nah, ini program-program yang sudah kita adakan sebelumnya. Kita ada acara program, coffee chat and sharing session, alumni connect, dan juga Young Entrepreneur Talk. Dan juga kita mengadakan banyak sekali program lainnya, seperti Bisa Workshop. Jadi kita mengadakan workshop di mana kita membahas topik-topik tertentu, seperti valuation, atau juga tentang cash flow management yang baru saja kita adakan minggu lalu. Tapi karena keadaan PSBB seperti ini, kita mengadakannya secara online. Nah, apa sih selanjutnya program kita? Selain YET atau Young Entrepreneur Talk yang kita adakan secara rutin, kita juga akan mengadakan akselerator kita dalam waktu dekat ini, tepatnya di bulan Juni. Dan kita sudah memilih 3 partisipan, yaitu Kausa, Listrik, dan Wikido untuk program ini. Nah, kalau kalian tertarik nih untuk join program kita, bisa langsung email aja ke kita di startups@binus.edu. Dan juga bisa juga follow kita punya social media di Instagram, LinkedIn, atau Facebook kita di Binus Startup Accelerator, di mana kalian akan mendapatkan update terbaru tentang program-program kita yang sedang kita jalankan seperti YT ini. Dan juga kalau kalian ada question atau pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung di-emailkan ke kita. Nah, udah nggak sabar kan mengikuti acara Young Entrepreneur Talk pada sore hari ini? Mari saya perkenalkan Bu Ayu Pita yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini. Silakan Bu Ayu Pita.
Boleh dinyalakan. Selamat sore semuanya. Sore, silakan. The stage is yours now. Thank you. Hai Natania, apa kabar? Stephanie udah ada belum ya, James? Halo, udah. Hai, Steph. Hai. Oke, menyenangkan sekali hari ini akhirnya tiba setelah kita berbincang-bincang beberapa hari yang lalu. Aku mau memperkenalkan kalian dulu ya, wanita-wanita hebat ini ya. Aku mulai dari Dr. Natania Karina. Aku panggil kamu apa nih? Nia atau panggil? Nia aja. Aja ya. Oke. Nia, aku baca tentang profil kamu, and I'm so amazed. Kamu tuh dokter, music director and co-founder di Trinity Youth, ya kan? Trinity Youth Symphony Orchestra atau Youth atau Trust, sorry. Kamu Doctor of Musical Arts in Music Education. Dan kamu pastinya kalau udah dokter pasti udah ada master degree lah ya, dan bachelor degree. And it's all about music gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi betapa you are very consistent. Konsistensinya tuh luar biasa banget. Nah, our next guest speaker, Stephanie Kurniadi, ini wanita one and only. Background-nya arsitek, tapi jadinya ke culinary. Bener ya, Steph? Iya, betul. Kamu juga luar biasa banget. Kamu itu, you are top 10 International Young Creative Entrepreneur. Kamu pernah terpilih menjadi Entrepreneur of the Year tahun 2015 dari Ernst & Young. International Young Woman Future Business Leader tahun 2011. And kamu juga co-founder dari Warung Abnormal, Bakso Bujangan, Nasi Goreng Mafia, dan sekarang kamu lebih dikenal sebagai founder dari foodies.id. Benar ya? Yes, Mbak. Aku manggil kamu Stephanie atau Steph? Steph aja. Ya. So, hari ini kita mau ngobrol banyak tentang situasi bisnis, terutama di zaman atau di kondisi pandemik seperti sekarang. Pastinya banyak bisnis yang kena dampak, apalagi bisnis-bisnis seperti di mungkin dunia kulineri, di dunia musik. Mungkin Mbak Nia bisa cerita dulu, kira-kira kondisi sekarang nih, especially dengan Trust Orchestra itu gimana tuh Mbak? Ya, halo sebelumnya semua, salam kenal ya, saya Nia. Terima kasih Mbak Ayu untuk pertanyaannya. Jadi memang ini situasi yang lumayan unik banget terus terang, dan di luar dari segala apapun itu sebenarnya saya juga merasa beruntung bahwa in my lifetime that I ever experienced, dan itu yang kalau katanya our grandpa went to war apa segala macam, we have to stay at home gitu. Jadi sebenarnya beruntung juga akhirnya pernah mengalami situasi ini. Cuma memang sisi negatifnya adalah situasi yang unik ini terus terang untuk kami para pekerja seni, terutama di bidang performance, ini lumayan sangat impactful banget karena kan sebagian besar pekerja seni khususnya memang bukan pekerja kantoran, ini rata-rata adalah pekerja freelance. Yang bisa dibilang kami memang hidup sehari-hari entah dari mengajar, dari performing itu macam-macam ya, bisa konser, bisa dari wedding atau apa gitu, dan dengan adanya COVID ini otomatis ya itu semua harus stop gitu. Stop itu efeknya bisa banyak banget. Of course zero income gitu ya. Tapi di satu sisi juga saya lihat ini cukup menjadi situasi yang baik gitu. Baik itu dalam arti bahwa tadinya hal-hal yang tidak pernah terpikirkan untuk kita, misalnya kayak saya kan banyak ngajar. Kemarin saya bilang sama Mbak Ayu, saya ini sebenarnya tipe yang paling nggak mau sebenarnya tadinya ngajar online, tapi memang dengan situasi seperti ini nggak mungkin kita laksanakan untuk ketemu muka lagi gitu. Jadi
sama tadi saya juga suka banget kata konsisten gitu, bahwa sebuah pandemi atau sebuah kesulitan harusnya tidak menjadi halangan. Konsistensinya diuji banget nih, gimana caranya lagi situasi kayak gini justru kita bisa tetap berkarya gitu. Kayak kita tahu kan sekarang mulai banyak ada orkestra-orkestra virtual apa segala macam gitu ya, menarik, sangat pengen kita jajakin banget, masih belajar juga karena musisi ini biasa agak gaptek gitu ya katanya ya, sebagai tradisional aja soalnya idealis gitu, tapi let's take it all as a good challenge gitu, karena ya kapan lagi kalau nggak sekarang kan nggak ada paksaannya untuk kita bisa beralih ke hal-hal yang seperti ini gitu. Iya, betul. Aku senang banget dengan kata challenge dibandingkan kata problem. Iya. Right. Karena itu merubah perspektif kita juga. Betul. Dan bagaimana kita merespon kondisi sekarang. Iya nggak? Kalau menurut Mbak Stephanie gimana? Iya, jadi semua situasi ini kayaknya benar-benar dirasakannya bukan kebetulan ya, tapi satu kondisi yang nggak cuma satu industri aja yang merasakan kayaknya. Bahkan juga saya sih secara pribadi ngerasa banget waktu awal-awal minggu gitu ya, itu tuh mungkin belum pernah ada at least di masa saya hidup ya, di mana satu dunia itu benar-benar unite gitu ya, kayak punya bahasan yang sama, kemudian segala sesuatunya benar-benar ya istilahnya memerangi hal yang sama lah. Jadi kalau masuk konteksnya ke bisnis, bener banget Mbak. Jadi ini satu challenge yang mungkin sebelumnya orang nggak nyangka bahwa di awal 2020 ini akan ketemu sesuatu yang berbeda, karena mungkin setiap orang kan udah bikin planning bisnisnya sendiri-sendiri gitu ya, mungkin buat 2020. Dan ini sesuatu yang pertama betul-betul tidak disangka-sangka, tapi yang kedua juga kalau menurut saya juga ini membawa bisa jadi peluang baru juga ya. Bisa jadi kan banyak hal sih mungkin yang awalnya kita cukup terkaget-kaget, tapi yang namanya spirit entrepreneur kan kita selalu cari jalan ya. Apapun hal yang terjadi di depan kita siapa lagi kalau bukan kita yang perjuangin bisnis kita, karyawan kita juga. Jadi salah satu experience yang sangat nyata sih kayaknya jadi ketemu hal-hal dan ide-ide baru juga sih Mbak beberapa bulan terakhir ya. Mbak Nia, aku pernah baca salah satu artikel waktu itu mereka interview kamu. Terus kamu ada satu kata yang stick out gitu. Kamu bilang kamu lebih menyukai proses daripada hasil. Dengan kondisi sekarang, apa yang kamu rasakan yang kamu jadinya harus mulai? Selain tadi kan kita ngebahas soal musikus itu kebanyakan mereka idealis. Mereka maunya doing things in a certain way, terus udah kamu ubah gitu kan. Pokoknya harus ngikutin gaya gue gitu. Betul. Dunia mau marat-marit, yang penting gue harus begini gitu kan. But menurut Mbak Nia sendiri, dengan konteks proses dan we are all in the process, itu what do you learn? What kind of process are you doing right now, or what that you're experiencing right now? Ya, wow, pertanyaannya menarik banget ya. Jadi proses tuh buat saya memang penting banget, khususnya karena saya bergerak di bidang pendidikan juga ya, di bidang pendidikan musik khususnya gitu, bahwa we always told our student that your goal is not to play the instrument, it's actually to love the music gitu. Karena kalau kecintaan terhadap musik itu bisa tumbuh, sebetulnya nggak perlu khawatir ujungnya di mana gitu. Selalu kan kekhawatiran orang tua kalau sudah berkeluarga atau itu yang harus kita nikmati gitu. Jadi honestly
kalau during corona ini, during this pandemic, yang paling impactful buat saya adalah selama ini bisa dibilang dengan banyaknya kesibukan, setiap hari hidup kayak kejaran. Gitu. Jadi buat saya, yang tadinya saya percaya banget kata proses itu, akhirnya saya juga jadi obses gitu. Jadi ya, I truly push my students within their process, but not to myself gitu. Saya udah lama banget nggak latihan piano, honestly, latihan biasa cuma ya sekedar latihan gitu. Tapi kemarin di awal-awal pandemi ini saya sempat ada satu online session sama beliau adalah CEO dari Trinity Optima Production, salah satu record company terbesar di Indonesia. Dan semua kayaknya bahasannya sama gitu, bahwa kita tadinya yang di posisi bahwa kita tidak pernah punya waktu untuk bisa latihan. Now is the, tadinya nggak pernah ada waktu aja gitu, kayak ada aja, oh nggak bisa latihan, murid udah datang, aduh nggak bisa latihan, besok deadline harus apa, submit konser atau apa gitu. Sekarang nggak ada konsernya semua guys, jadi juga beli di I need to upgrade myself, gitu, kayak mereka harus enjoy the learn gitu, but I never think of myself gitu. Jadi during this COVID kayaknya boleh lah ya sedikit egois bahwa now I have to be the one that should enjoy the process. Yes. Oke. Itu ini banget sih. Kayaknya itu sangat kena ya sama kita semua gitu. Kita semua tuh ngalamin proses, dan sebenarnya enaknya pandemi ini kan, bukan enaknya sih, let me rephrase that. Kondisi sekarang itu kan dunia ya. Semua orang merasakan hal yang sama. They have to stay at home gitu kan. Iya. Yeah. Tapi proses yang kita jalanin itu kayaknya masing-masing kita jadi belajar untuk mengkoreksi diri sendiri, memproses diri sendiri, belajar lagi apa yang kita selama ini kita ngerasa kita kurang waktu atau kita kurang latihan atau apa. Jadinya sekarang we have the time in the world gitu rasanya untuk bisa to better ourselves. Mbak Steph, setuju nggak? Setuju banget. Yang benar-benar kerasa sih waktu awal banget work from home itu kayaknya nggak cuma saya sih, sama tim juga kan benar-benar ada masanya itu jet lag ya. Jadi pernah di minggu-minggu pertama itu tuh di rumah benar-benar gundah gulana gitu. Kayak satuan waktunya aneh gitu kan. Nah, iya. Bener-bener ya pokoknya kita juga meeting kan nggak terbiasa juga, terus juga belum lagi kalau misalnya terutama di kuliner itu di minggu-minggu awal bener-bener cukup struggling ya, karena kan proses waktu itu nggak hanya dari sisi store kita secara traffic itu suddenly tiba-tiba berkurang, tapi juga ada PSBB juga ya yang mewajibkan kita untuk tidak beroperasi dan lain-lain. Jadi kalau ngomongin proses yang dirasakan itu cukup sangat cepat, dan rasanya sih ini memang mendorong kita sebagai, ya baik itu sebagai pengusaha ataupun tim kita gitu ya, untuk beradaptasi dengan cepat gitu. Jadi sih proses yang aku rasain sekarang sih agak berbeda dari proses-proses biasanya, dan rasanya ini mendorong kemampuan terbaik setiap orang sih, kalau aku lihat seperti itu, Mbak. Pernah ngerasa bosan nggak? Pokoknya minggu-minggu awal tuh gak karuan lah. Pokoknya antara bosan, terus bingung mau ngapain, tapi banyak yang harus dikerjain. Yeah. Tapi namanya manusia kayaknya memang adaptasi itu terjadi ya. Jadi masuk udah di minggu ketiga, minggu keempat itu ya jadinya punya satuan waktu yang baru kan, cara kerja yang baru. Oh ya, satu strategi juga yang kulakuin ya buat
timku juga itu kita tuh ngadain meeting Zoom call itu jam 8 pagi. Jadi itu di awal-awal tidak dilakukan, tapi di minggu-minggu ketiga itu kita melakukan itu, akhirnya sampai sekarang tuh kita seperti punya rutinitas lagi walaupun kita berada di rumah gitu. Karena nggak bisa lagi pakai alasan, oh macet, atau harus ini dulu. Karena belum mandi. Karena langsung depan laptop ya, langsung depan sebagai entrepreneur, sebagai you both are owners ya, both are entrepreneurs. What was the biggest struggle during pandemic ini, during masa-masa semuanya nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya, everything has to change, everything has to be modified. Putar otaknya sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang owner itu gimana sih? Apa sih gejolaknya gitu? Siapa yang mau jawab? Mbak Nia dulu deh. Gejolaknya tuh luar biasa awal-awal ya, karena awal-awal itu bisa dibilang nggak ada semacam guidelines what to do gitu. Kalau biasa kan udah enak ya, kalau Jakarta ini kan sering banjir gitu. Jadi apalagi sekolah saya salah satu lokasinya ini kebetulan aja di Sunter gitu. Jadi kalau udah banjir kita udah tahu SOP-nya nih harus dilakukan. Kalau banjir nih 1 2 3 apa gitu. Tapi pas kemarin nih benar-benar nggak ada guidelines, nggak ada SOP-nya, harus ngapain kita? Should I put the school on hold atau harus diliburkan kah? Gurunya masuk kah? Muridnya gimana gitu. Jadi benar-benar bingung gitu. Apalagi juga memang kalau kayak di dunia musik kita belum punya semacam mungkin semacam asosiasi lah gitu, asosiasi nasional untuk para guru musik itu nggak ada gitu. Jadi bisa dibilang informasinya juga sangat kurang gitu. Tapi for me actually the biggest struggle as a owner, as an entrepreneur itu adalah memikirkan how can I sustain the business actually for my untuk semua karyawan saya. Itu yang paling berat untuk saya gitu, karena all my employees been very loyal to me for years gitu. Jadi harus putar otak banget gimana supaya saya nggak perlu merumahkan mereka. Gimana caranya supaya mereka bisa tetap bekerja at least tapi mendapatkan sesuatu, karena juga tentunya mereka pasti punya keluarga yang mereka harus support gitu. Jadi for me the biggest challenge sebenarnya itu sih gitu. Di luar malah waktu itu terus terang nggak begitu memikirkan ini ya, maksudnya kayak apakah ini akan bisnisnya tutup atau gimana gitu, karena I truly believe misalnya kalau kayak di dunia pendidikan education is very important gitu. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu ada kekhawatiran bahwa bisnisnya sendiri akan tutup gitu, tapi gimana gitu kita bisa bertahan during this pandemic gitu. It soon will be over, maksudnya sooner or later kan pasti akan selesai ya sebetulnya. Tapi berapa lamanya itu yang maksudnya kita jadi tebak-tebak berhadiah gitu. Maksudnya berapa lama nih, apa murid harus online terus selama 3 bulan gitu, karena tentunya belajar online juga punya keterbatasan gitu. Jadi for me the biggest struggle tuh untuk itu sih, untuk dan bukan cuman untuk mempertahankan mereka, tapi how to keep them juga in spirit gitu, maksudnya tetap semangat gitu, karena saya aja merasa sangat down gitu ya, apalagi untuk karyawannya gitu. Itu ini banget sih, kayaknya itu one of the biggest struggle untuk seorang owner tuh seperti itu ya. Iya. Mau nambahin? Iya, kalau the biggest struggle-nya itu lebih ke, kalau di kuliner itu lebih ke mencari model bisnis yang baru sih. Jadi kalau saya di waktu pertama kita bikin bisnis kuliner Mafia Abnormal itu kan di sekitar tahun 2013 ya. Jadi selama lebih dari 5 tahun itu kita memang bergerak di satu model bisnis yang benar-benar secara fisik gitu. Kita memang kita develop online, tapi itu juga kita syukuri banget sih, itu kita ambil langkah untuk banyak adaptif di online itu cukup cepat ya dulu, sehingga sekarang kita tidak menyangka bahwa apa yang dulu kita kembangkan itu ternyata bisa menopang
bisa dibilang sekitar 90 sampai 99% dari bisnis kita gitu. Jadi kemarin itu struggling terbesarnya tuh putar otak gimana caranya itu nemuin model bisnis baru sih. Karena kan online ini juga banyak banget macamnya gitu, dan di sini kalau dulu kita udah banyaknya bergerak hanya di strategik aja gitu ya, tapi karena ada challenge seperti ini tuh dari mulai bukan hanya day one sih, tapi dari waktu kita udah dengar berita tentang COVID ini dari luar tuh kita secara teknis dan harian itu kita lakuin sendiri, kayak misalnya handling customer secara online itu supaya kita bisa nemuin bentuk dan kita bikin SOP buat tim tuh kita kerjain itu sendiri. Dan itu mendorong kita salah satu kesulitan yang paling challenging gitu ya, mungkin di luaran nggak pernah saya omongin nih, baru di sini itu adalah kondisi yang sangat mendesak dan mengambil keputusan dengan cepat gitu. itu udah cukup lama sih nggak dirasakan gitu ya adrenalinnya. Jadi itu cukup benar-benar menguras energi sih. Turun beberapa kilo juga sih selama pandemi. Best lah kalau buat perempuan turun beberapa kilo itu kan. Tadi saya yang saya pick up dari Mbak Sas dan Mbak Nia adalah gimana dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang serba terbatas, kalian dipaksa untuk mengambil keputusan yang cepat. Kalian harus dipaksa karena situasi gitu ya, dipaksa atau diharuskan mengambil satu tindakan yang kita nggak tahu gitu. Ini endingnya kapan? Nggak bisa buat strateginya. Oh, ini strategi 6 bulan, strategi 1 tahun. Kan biasanya kalau bisnis plan tuh kita bisa mengira-ngira ya gitu. ROI-nya gimana gitu kan. Kalau ini kan sama sekali nggak tahu. Bagus-bagus bersyukur minggu depan, udah selesai minggu depan. Tapi we never know. Tapi yang saya sangat kagumi dari Mbak Steph dan dari Mbak Nia, di masa yang seperti sekarang, yang kalian pikirkan pertama kali adalah bukan diri sendiri, tapi orang lain, tapi karyawan. Bukan hanya gimana, kasarnya kita mikirin perutnya mereka. Gimana mereka bisa tetap survive, gimana mereka bisa tetap inspired. Dan itu saya rasa, I think that's the hardest thing gitu. Karena kitanya sendiri sedang mengalami masa-masa yang nggak enak. Tapi gimana kita bisa mendapatkan tim yang solid justru di saat-saat seperti ini, itu kayaknya membuktikan. Kayaknya waktu itu Mbak Nia pernah ngomong gitu deh. It shows, right? It shows you who's your loyal employees, who's the loyal of the loyals gitu, of your friend gitu. Ya nggak sih? Serius. Itu menurut saya benar banget gitu ya, karena terus terang tentunya kita nggak berharap situasi ini terjadi lagi gitu, tapi memang situasi ini tuh terus terang memberikan juga banyak sisi positif, khususnya buat saya ya, dari saya mau menyaring karyawan-karyawan saya gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kerja juga ini bisa jadikan tips ya. Jadi kita tuh kalau bekerja, percayalah bahwa yang namanya empati itu juga penting gitu. Because you might think your boss is always the killer one, tapi believe gitu. Jadi sebenarnya kalau lagi situasi seperti ini, alangkah sangat baik kalau kedua belah pihak tuh punya empati yang sama sih gitu. Karyawan saya ya, sebetulnya karyawan saya juga pasti berpikir untuk saya gitu. Saya ambil contoh paling sederhana aja. Kebetulan tukang yang biasa bersih-bersih ini pas awal-awal PSBB ini sudah pulang kampung. Jadi otomatis kan sebenarnya saya nggak punya OB kan. Dari hal sesimpel itu gitu. Tapi akhirnya admin sekolah saya bahkan dia mengambil inisiatif. Tiba-tiba saya waktu itu saya pulang gitu, dia terus bilang, Miss besok boleh tolong bawain itu nggak, obat pel? Hah? Saya bingung, ngapain? Obat pel ini ya customer service kan, it's not her job gitu. Tapi dia bilang iya, soalnya udah lama nih sekolahnya nggak bersih-bersih, nggak enak lihatnya gitu. Bahwa
hanya empati yang sekecil itu, then you made them realize, oh, this person really loves to work here gitu, maksudnya bahkan sampai dia mau ikut bantu ngepel gitu maksudnya. Jadi ya ketika kita dihadapkan dengan situasi-situasi seperti ini, rasanya nggak mungkin ya kita sebagai business owner juga hanya berpikir for our own good aja gitu. Iya, benar. Pastinya otomatis juga akan mikirin karyawan kok gitu. I agree. Mbak Steph, what's your pivot? Ya, itu untuk tim sih benar-benar sesuatu yang challenging ya. Jadi kalau case kita itu dari, kalau sekarang kan aku di Abnormal dan Bujangan itu di company yang Cita Rasa Prima kan aku as owner aja. Jadi selain di sana itu aku punya beberapa bisnis kuliner juga yang aku running saat ini gitu. Nah, sebenarnya kalau dengan tim itu ada, sebagai pengusaha itu benar-benar apa ya, ada sesuatu yang challenging ya, keputusan berat yang harus kita ambil. Jadi memang di kita secara real itu ada beberapa tahap ya. Di tahap awal itu kita untuk karyawan-karyawan yang bukan kontrak itu kita juga terpaksa ada yang tidak kita perpanjang gitu, karena ada beberapa store yang terpaksa harus tutup gitu. Jadi beberapa store yang memang secara masih operation masuk, kita running, kemudian kita lakukan itu take away dan online. Tapi untuk store-store yang benar-benar nggak bisa nutup, itu kita betul-betul close down. Dan mau nggak mau ya, sebagai pengusaha, salah satu konsekuensi yang harus kita ambil adalah kita mengkomunikasikan gitu kondisinya seperti apa. Tapi di situ pun kita berusaha untuk bisa selalu lakukan yang terbaik lah. Kayak misalnya kita ada bahan baku nih yang juga nggak bisa muter, itu kita kasih juga ke karyawan kita sebagai bentuk dia, karena kan mereka juga harus punya waktu ya, mana di saat seperti ini untuk mencari pekerjaan juga cukup sulit gitu. Jadi secara kondisi itu lebih ke kita berusaha untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa lah gitu. Kemudian kita juga bikin satu divisi online untuk sistem reseller. Jadi si karyawan-karyawan yang kena layoff ini kita ajarin untuk berbisnis online, kemudian mereka juga ya minimal bisa menyambung lah income mereka gitu. Jadi kalau ngomongin soal tim dan karyawan itu memang ya salah satu yang cukup challenging ya di situasi seperti ini, dan kita berusaha untuk cari jalan yang terbaik lah gitu. Kalau dari sisi branding gitu ya. Kalau dulu kan mungkin bisa, kalau misalnya Bania di orkestra gitu, bisa buat flash mob seperti waktu itu pernah dilakukan di Vienna gitu kan. Kalau sekarang kan kita kumpul aja nggak boleh, lebih dari 5 orang tidak boleh gitu kan. Ketemu dengan orang itu sangat dibatasi. Kegiatan promosi branding kalian itu gimana ya? Itu selain online ya, pastinya menggunakan online, pastinya menggunakan social media. Tapi what other things that you found out or that you find dengan media yang sangat terbatas? How do you promote your brand? Yeah, during this past 2 years, past 2 months gitu, kita bahkan nggak mikirin ini sih, maksudnya jadi bilang nggak mikirin branding atau marketing ya, karena ibaratnya nih bertahan aja kan sudah baik gitu. Tapi kemarin tuh saya ngobrol juga sama Mas IMS, salah satu yang saya suka, bukan saatnya hanya untuk marketing, tapi untuk memperbanyak portfolio kita gitu. Jadi apalagi kalau untuk sebuah bisnis yang saya rasa sudah sangat stabil gitu ya, bisa dibilang kan kadang-kadang lupa nih untuk ngumpulin portfolio baru kan, kadang-kadang mungkin lupa untuk foto produk baru lah atau apa gitu. Jadi kayak nggak usah gitu, biasa udah cukup laris gitu tanpa harus mikirin ini gitu. Tapi buat saya, wow, itu it's
it struck me gitu bahwa ini bener banget ya, maksudnya selama ini kita selalu mikirin marketing, gimana caranya kalau konser jualan tiket bisa laku, apa semacam, kita nggak pernah pikirin tuh memperbanyak portfolio kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari kemarin saya lakukan, salah satunya adalah misalnya kalau kayak di sekolah musik, kurikulumnya saya cek ulang gitu. Jadi kita rapiin lagi, kita cek buku-bukunya apakah masih relevan atau enggak gitu. Atau misalnya kalau kayak dari orkestra, selama ini profil kita nggak pernah diupdate gitu. Kemarin bahkan kita kayak lihat website yuk, kita rapiin website-nya gitu, karena selama ini udah terlena. Jadi during this time sebetulnya kami pribadi nggak terlalu fokus memang untuk marketing gitu. Jadi yang kami lakukan adalah memperbesar portfolio, ngerapiin apa yang kita bisa rapiin. Karena ya kayak yang tadi kita udah bahas, selama ini we don't have the time gitu. Tapi now we have all the time in the world to actually to do this. Harapannya ketika COVID udah selesai, we can come back stronger, better, dan punya portfolio yang besar juga gitu. Dan yang update ya. Iya, dan yang update betul. Kita sering banget website itu kita nggak update loh. Ya udahlah gitu kan. Iya. Little things matters ya. Little things does matter. Iya. Ya. Atau yes, sorry. Kenapa Mbak? Nanya kepotong tadi. Atau bahkan beberapa proyek-proyek tuh ya sorry, kemarin kebetulan buka-buka komputer gitu ya, ada beberapa proyek tuh yang belum selesai gitu loh, proyek pribadi ya khususnya ya. Kalau proyek ke klien tuh biasa selalu selesai, mau nggak mau kan gitu, tapi kalau proyek pribadi ini banyak yang nggak selesai gitu. Jadi memperbanyak portfolio, bahkan sebagai seorang entrepreneur saya rasa juga penting gitu, karena for me for example, pekerjaan saya di bidang musik, apa yang orang nilai dari saya ya dari saya kan, salah satu tampak depannya gitu. Nah, saya udah lupa nih, selama ini yang saya gedein adalah brand-brand turunan saya terus, Trust Orkestranya, Andante Music School-nya, Music Avenue-nya, selalu saya gedein itunya. Saya lupa memperbanyak portfolio untuk diri saya sendiri gitu. Jadi kemarin akhirnya buka-buka komputer, oke, ada project nggak selesai, kita selesaikan. Karena sekarang akhirnya jadi punya waktu untuk itu ya. Oh, iya, itu benar sih, benar. Kayaknya benar, dengan adanya waktu untuk kita di rumah, kita jadi kembali jadi tahu prioritas kita apa. Kita ngebangun lagi prioritas kita. Yang selama ini mungkin kita sibuk dengan rutinitas yang itu lagi. Dengan sekarang ini kayak di reset gitu. Oke, you need to think back and what's your one priority, and then number 2, number 3, and so on. And so on. Karena dulu kan sebelum saya punya sekolah musik, sebetulnya kan saya ngajarnya saya sendiri dulu yang ngajar, private one-on-one gitu. Maksudnya bahwa I build the school reputation based on my reputation. Sebetulnya kan begitu kan. Tapi setelah ternyata sekolahnya berjalan, kebetulan udah mau 11 tahun kayaknya, udah saya jadi lupa gitu bawaan gitu. Penting sih saya gitu. Oke, sekolahnya sudah cukup stabil. Now is the time untuk kulik ulang kurikulumnya, dan sebagai ownernya juga harus latihan lagi nih. Gitu. Jangan terlena gitu ya. Iya, betul. Oh ya, kita juga mau buka Q&A. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya dari audience, silahkan bisa langsung di chat. Bisa dibaca di dalam chatnya, nanti kita akan bacakan gitu. Sebelum aku ke Mbak Steph, ini ada yang nanya dari Ronaldo. Oh, dia anak Binusian 2018 dari Kelapa Gading. Dia mau nanya, mau tahu cerita dari Kak Stephanie, kenapa di awal-awal Warung Abnormal meng-hire CEO profesional, bukan empower dari tim founder sendiri? Pertanyaannya dalam loh ini. Yang kedua, ada 2 pertanyaannya. Apakah dengan memberdayakan CEO profesional, bisnis malah menjadi lebih prepare di saat adanya disrupsi seperti sekarang? Please answer, Mbak Steph. Oke. Mungkin aku nambahin sedikit ya, tadi yang tentang brand, sebelum aku jawab yang ini. Jadi kalau dari sisi brand marketing, kebetulan kan sekarang itu
ini ada hubungannya nih sama kenapa meng-hire CEO profesional. Karena sekarang aku kan banyak fokusnya juga di foodies.id ya. Jadi itu adalah bisnisku juga bareng partner-partner, merupakan sebuah F&B education platform. Jadi kita memang punya program-program pendidikan untuk bisnis kuliner. Nah, sebetulnya kayak semacam brand atau marketing di masa pandemi ini, kalau di bisnis kuliner sih justru lagi gencar-gencarnya, karena kalau kita nggak melakukan marketing lebih nggak ada sales lagi. Jadi di online itu kita cukup gencar, hanya saja caranya yang mungkin berbeda. Jadi saat ini tuh salah satu yang kita sangat-sangat optimize itu adalah pengelolaan database ya. Mungkin kan banyak teman-teman pebisnis tuh satu nggak pernah ngumpulin database, nah itu pasti akan tersadar nih di kondisi seperti saat ini. Sama yang kedua itu kadang-kadang kita punya database tapi nggak pernah kita kelola. Nah jadi dari sisi marketing kita banyak melakukan seperti optimize lagi WhatsApp bisnis yang seperti itulah. Jadi tidak hanya mengandalkan online delivery seperti GrabFood atau GoFood ya. Kemudian juga salah satu yang kita fokuskan dari sisi brand di masa pandemik ini adalah membuat si brand kita ini lebih human lagi. Karena kita bisa menunjukkan empati-empati bisnis kita, brand kita. Jadi di Foodies sendiri kita ada itu beberapa program selama 30 hari Ramadan kita berbagi buka puasa seperti itu. Siapa aja juga bisa kontribut di program itu. Jadi semacam itu kita ada dalam tanda kutip berusaha hadir dalam momen krisis seperti ini supaya si brandnya itu semakin diingat lah oleh si customer-nya gitu. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi ya, itu pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Jadi ceritanya itu sebetulnya dulu waktu saya sama partner-partner ya bikin bisnis kuliner pertama kita di store kita yang sekarang juga masih ada ya di Pati Ukur di Bandung. Store-nya nggak terlalu besar, tapi waktu kita bangun pertama kali itu kita punya satu visi sih. Kita pengen jadi salah satu food chain company terbesar di Indonesia gitu. Jadi penting sih buat kita pada saat kita bikin bisnis itu kita tetapkan visinya. Sehingga nanti di tengah jalan kondisi apapun yang terjadi atau decision making yang harus kita buat tuh, oh iya ya saya tuh pengen menuju ke sana gitu. Nah, karena kita dulu punya mimpi seperti itu, kemudian juga dibukain jalan juga ya sama yang di atas, kesempatan, peluang, segala macam. Nah, jadi di tengah jalan itu kita ketemu sama CEO kita yang sekarang ya. Dia sebetulnya nggak purely sebagai CEO, tapi dia juga co-founder kita. Kita ketemu dengan beliau, kemudian kita samain visi segala macam. Dan kita ngerasa walaupun kita founder awalnya, kalau misalnya ada satu kondisi yang harus kita pilih dan itu terbaik buat perusahaan, menurut saya itu harus diambil gitu. Banyak sih story bahwa pimpinan perusahaan itu berangkatnya dari founder awal gitu ya, atau enggak owner awal, tapi menurut saya secara pribadi sih nggak harus. Hanya saja orang yang ada di posisi itu harus yang paling kompeten, kemudian juga bisa ngebawa perusahaan ini menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi untuk CEO yang sekarang menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya, apakah kondisinya dalam pandemik ini menjadi hal yang baik gitu? Karena memang iya, karena CEO kita yang sekarang itu kan dia background-nya sangat kuat di finance, kemudian di global company juga sebelumnya, dan juga pada saat kita punya beberapa level of investor ya, kita raising fund waktu itu juga dari sisi legalitas, dari sisi organisasi segala macam itu kita banyak sekali pembenahan gitu. Dan kita ngerasa kalau kita sebagai founder awal kita butuh support dari luar ya why not? Ya. Jadi memang yang dilihat itu adalah salah satu kriteria yang paling penting adalah kompetensi. Ya nggak sih? Apalagi dalam memimpin. Dan kita tahu pemimpin itu paling terlihat gaya kepemimpinannya itu justru di saat-saat krisis seperti sekarang. Ya nggak sih? Benar. Are you really actually a good leader gitu ya? Or you don't know what to do? Or apa? Itu justru di saat
memang kondisi lagi nggak bagus, kondisi lagi nggak ideal. Ya nanti kalau semuanya bagus, ya I think nggak terlalu terlihat ya. Tapi justru di kondisi-kondisi seperti sekarang ini, wow, thank you. Kalau misalnya dari Mbak Nia sendiri dan dari Mbak Steph, kira-kira nih pasca COVID seperti apa sih? What's the business outlook? Especially, karena bisnisnya Mbak Nia itu kan is very niche ya, right? Bukan sekedar musik gitu, tapi orkestra, it's a symphony gitu kan. It's a very niche market. How do you think your business would look like pasca COVID? Ya, semua menanti-nantikan ya. Maksudnya setelah COVID ini gimana sih? Itu kan semua it's all the big question kan sebetulnya setelah COVID ini gitu. Jadi memang untuk yang sekarang saya lakukan baik di bidang pendidikan karena saya ada sekolah musik, orkestra, bahkan untuk wedding ini pertanyaan besar banget. All my clients semua weddingnya udah pending. Mungkin yang terdekat mereka baru berani reschedule itu up to November. Itu pun semua masih kayak nggak tahu bisa atau virtual gitu. Kita meskipun juga bingung juga kalau virtual terus musisinya gimana? Apa musisinya juga virtual juga gitu. Jadi yang pasti tadi saya banyak belajar juga dari Mbak Steph gitu sebetulnya bahwa now it's actually the time for us to prepare what's next gitu. Karena kalau buat kita musisi honestly nggak terlalu banyak bisnis model yang bisa kita terapkan atau yang saat ini terpikirkan gitu, maksudnya untuk bisa dijalankan secara digital gitu. Misalnya paling gampang yaitu aja orkestra gitu, bahwa doing the beauty of orchestra is actually when 70 people actually meet together creating one music gitu. Yang jadi susah adalah ketika 70 people ini have to do it digitally at their home gitu, bahwa memang itu tuh banyak sisi sekali yang harus kita korbankan gitu. Dan tapi itu juga maksudnya masih kita garap terus. Kemana banyak ngobrol sama teman-teman musisi, saya nggak tahu teman-teman di sini tahu atau nggak. Jadi memang salah satu industri yang paling naik daun di Indonesia saat ini kan sebetulnya kan film ini lagi comeback lah, film Indonesia. Dan memang salah satu yang paling kita sedih adalah sebetulnya banyak musik-musik untuk film atau banyak musik-musik untuk bahkan untuk album recording gitu, itu sebetulnya ini digarap bukan oleh orkestra-orkestra luar gitu. Jadi konduktornya di Indonesia, yang nulis lagu di Indonesia, tapi yang ngerekam tuh sebenarnya orkes-orkes di Praha, di Budapest lah, di Cina lah gitu. Dan itu mungkin dilakukan secara digital, meskipun di sananya mereka ketemu ya langsung gitu. Tapi sekarang kan yang jadi masalah adalah orang-orang ini bahkan nggak bisa ketemu gitu. Jadi seluruh industrinya stop gitu. Kayak kemarin Mas Erwin bikin gitu konser virtual digital, musisinya semua rekam di rumah gitu. Tapi itu pun kendalanya banyak sekali, masih harus dirapiin dengan MIDI, harus dikuam. Jadi honestly kalau buat kita musisi, kalau untuk performing kita belum tahu gimana caranya asiatinnya gitu. Tapi kalau dari pendidikan, iya, sangat mungkin saya sebagai Andante mulai melihat sekarang gitu, kayak kemarin saya bercanda sama murid saya kebetulan ada beberapa murid yang non Jakarta ya, Surabaya gitu ya. Selama ini kan dia harus terbang ke Jakarta untuk ngeles sama saya gitu. Saya bilang ya udahlah, abis ini kayak kita bisa online, coba kita temukanlah platformnya yang baik gitu ya untuk bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau untuk performing memang honestly kita belum tahu gimana caranya gitu, karena memang musik itu unik banget karena we actually need the time and the space to actually to do it gitu. Jadi when you're not given the time and space, kita jadi nggak tahu gitu, jadi nggak beda sama CD kan akhirnya. Sedangkan selama ini yang selalu kita junjung tinggi adalah bagaimana live performance is very different from recording gitu. Jadi kan kalau dengar tulis euforianya itu yang berbeda gitu, dan itu yang belum bisa kita temukan solusinya untuk sekarang gitu. Kalau nanti in given times ternyata ada situasi seperti ini lagi gitu. Jadi
sebagian ada yang sudah terjawab, ada sebagian yang belum bisa kita jawab kalau dari dunia musik ya. Iya, betul. Karena memang benar yang tadi Mbak Nia bilang, dengerin live music itu berbeda sekali rasanya dengan kalau misalnya dengerin lagu di radio atau di CD atau di digital lah ya. Dengan sekarang memang jadinya secara visual sih kita we receive the entertainment. Kita ngelihat musisi dari rumahnya masing-masing mereka bermain gitu ya. Tapi rasanya itu berbeda ya dengan kita beneran nonton orkestra. Iya, betul. Dibandingkan kita nonton terus Zoom belum nanti ada yang lagging gitu kan. Make sure internet connectionnya harus benar dan semua. Jadi iya. Harus bagus, iya. Ini mungkin sekedar ngambil contoh, nggak usah jauh-jauh, misalnya untuk wedding gitu ya. Sebetulnya apa sih bedanya kita waktu wedding, kita setel CD gitu dengan, kenapa kita, sebenarnya kan, kalau honestly ngomong, kebetulan saya belum married gitu, tapi kalau saya suka bercanda gitu sama teman, kalau mau di cut cost untuk wedding, salah satu yang paling gampang tuh sebenarnya entertainment ganti CD aja gitu. Tapi CD ini memang nggak pernah jadi opsi untuk wedding gitu loh, karena memang sisi humannya langsung hilang gitu. Atau sebelum corona ini semua tahu lah ya, di Jakarta Selatan kan lagi Senopati nih ramai banget, live music everywhere, udah kayak karaoke tapi live gitu kan musiknya kan. Nah, kenapa sih harus sampai nge-hire band begitu mahal hanya untuk mengiringi orang sing along gitu? Kenapa nggak bisa cuman setel CD aja gitu? Ternyata karena memang nilai live kayak itu tuh susah banget untuk bisa kita digitalisasi gitu, karena euforianya, chemistry-nya dengan penonton itu yang terus terang kita belum tahu gitu gimana kita bisa gantiin itu dengan cara virtual ya. Iya, benar. Ini kita ada pertanyaan dari Jube di Jakarta. Dia nanya, tadi dia ada 3 pertanyaan. Nomor 1 sebenarnya sudah dijawab, business ideas. Nanti aku tunggu jawaban dari Mbak Steph ya. Nomor 2, what kind of safety net, quote unquote, of your business during COVID-19? Dan yang pertanyaan ketiga, do you have a framework for your business for the next 12 months? And how COVID-19 has changed this framework? Ini mungkin tadi sekilas kita udah rada singgung-singgung sih sebenarnya. Tapi mungkin Mbak Steph mungkin mau elaborate nggak? Ya, nyambung sih ya sama yang pertanyaannya Mbak Ayu sebelumnya ya. Sebetulnya bisnis setelah atau kondisi setelah COVID ini seperti apa. Jadi kita kebetulan benar banget kata Mbak Natania, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan karena banyak waktu luang di rumah gitu. Akhir-akhir ini tuh aku sama tim sering banget mempelajari data-data. Jadi kebetulan juga entah kenapa sejak COVID ini data-data yang bagus-bagus itu tuh tersebar luas dan mudah sekali didapat ya. Jadi kayak dari McKinsey, kemudian dari macam-macam lah, Ogilvy, mereka tuh berlomba-lomba untuk ngeluarin research ya, dari Harvard juga. Begitupun dengan yang dari Indonesia ya, data-data banyak. Nah, dari data-data itu yang menarik ya, itu sebetulnya di satu sisi menarik, tapi di satu sisi juga deg-degan buat kita yang punya bisnis adalah bahwa satu, kondisi customer ataupun perekonomian itu tidak akan kembali dengan cepat. Jadi salah satu data yang dikasih lihat analisisnya itu adalah daya beli customer kita ini akan berkurang gitu ya, tidak seperti sebelum COVID. Dan itu dalam waktu yang cukup lama, bisa jadi 6 bulan bahkan sampai 1 tahun gitu. Jadi itu satu. Sama yang kedua, kondisi market itu tidak akan pernah sama lagi seperti sebelum COVID. Jadi mungkin karena habit-habit yang pada akhirnya orang adopt baru ya di masa-masa pandemik ini, yang akan membuat perilaku mereka juga berubah gitu. Jadi
katanya sih pokoknya jangan berharap kondisi market dan kondisi bisnis kita akan sama persis seperti waktu sebelum COVID aja. Jadi beberapa data itu sih yang mungkin nyambung dengan framework tadi ya. Kita udah banyak ngadain beberapa meeting internal untuk ngedevelop bisnis-bisnis model baru gitu. Bahkan kalau misalnya ditanya apakah kita juga mau kembali ke bisnis model kita yang lama, mungkin jawabannya juga enggak ya. Karena gimana nanti kalau terjadi krisis yang juga sama gitu, berarti kan itu memperlihatkan bisnis model kita ataupun di industri yang lain gitu ya, yang teman-teman juga rasain mungkin cukup fragile gitu ya. Jadi apalagi dengan sekarang itu kan salah satu yang jadi concern kan cash flow, kemudian OPEX gitu ya. Bisa jadi banyak bisnis-bisnis yang akan menemukan bisnis modelnya yang baru di mana jauh lebih bagus mungkin ya, dan juga nggak se-fragile bisnis model sebelumnya gitu. Jadi secara meeting pembahasan nanti kita ke depannya mau kayak gimana nih, itu salah satu yang udah kita kerjain sih, karena kita juga pengen curi start juga walaupun kondisi si perekonomian agak-agak kurang clear juga ya sebetulnya informasi yang benernya tuh gimana sih, kapan atau seperti apa perekonomian nanti akan balik lagi, tapi kita coba untuk persiapin beberapa planning sih, karena kondisi sales yang struggling ini mau nggak mau harus cepet-cepet kita benahin gitu. Rasanya sih itu. Sama yang dari data itu yang menarik adalah bahwa adaptasi customer kita sama online sangat-sangat besar kan selama pandemi ini, dan itu akan bertahan sih gitu. Ya. Planning tuh sangat penting ya, walaupun ini masa-masa yang kita nggak tahu nih kita mau planning 3 bulan, 6 bulan, tapi tetap as business owner, as entrepreneur, tetap harus planning, tetap harus membuat planning, ya nggak sih? Ini ada satu pertanyaan dari Marco Hermawan. Mbak Nia, menurut Anda bagaimana perspektif karir dan prospek menjadi musisi di Indonesia? Apakah masih ada stigma, terutama untuk orang tua murid, bahwa karir menjadi pemusik kurang berprospek? Oh, maaf, tadi ke-mute ya. Maaf, ini terus terang jawabannya kompleks banget gitu. Mungkin bisa satu sesi sendiri ini kalau ngomongin antara stigma dengan profesi musisi gitu. Karena memang kita nggak bisa pungkirin jadi musisi, even for my parents gitu ya. It's a very strange career gitu maksudnya. Karena kan apalagi selama ini kalau di Indonesia kita ya identiknya musisi ini kalau nggak artis berarti pengamen gitu. There's kayak nothing in between gitu ya. Tapi memang uniknya industri musik ini sebenarnya lebar banget. Lebar itu dalam arti nggak cuma hanya jadi artis dan pengamen. Nah, in between-nya itu sebenarnya harus kita cari banyak gitu. Kemarin saya sempat sharing juga sama Mbak Ayu, mungkin buat teman-teman yang sekiranya tertarik mau jadi seniman atau jadi musisi atau bekerja di bidang inilah gitu ya, bidang entertainment, bahwa kalau jadi musisi yang uniknya adalah kalau kita kebanyakan kerja itu kan selalu kan profesi karirnya vertikal. Jadi pertama jadi karyawan, habis itu mungkin naik jadi supervisor lah, jadi manajer, jadi CEO, terus naik vertikal gitu. Nah kalau seperti kita di kita nggak bisa jadi academician, ngajar karir kita tuh horizontal gitu. Jadi apa yang bisa saya lakukan sebetulnya bukan naik jabatan, merambah samping itu karirnya tuh mulai berkembang. Semua tetap ada tantangannya sendiri. Jadi saya rasa stigma yang bisa yang dibawa musisi-musisi yang bergerak di dunia in between ini gitu. Besok kebetulan saya akan bahas ini
kalau yang tertarik dengan salah satu identiknya cewek-cewek yang rambut panjang, elegan gitu ya. Ini cowok pemain harpa gitu. Dan Wow. kalau musisi itu anehnya, ya itu stigmanya selalu kayak orang tua pasti akan nanya, kamu mau makan apa kalau jadi musisi, gitu kan. Nah, jadi kayak belum apa dijudge dulu kan gitu. Nah, kenapa menjadi musisi nggak boleh sukses gitu? Kenapa nggak boleh punya? Mbak Nia, sorry tadi suaranya keputus-putus, kita nggak bisa dengar. Iya, tadi yang terakhir kayaknya ngomong ini ya, ngomongin ini stigmanya pasti ada, tapi yang bisa saya sedikit kasih pencerahannya, karirnya banyak banget sebetulnya. Nah, cuman harus berani keluar dari box-nya itu tuh, box bahwa musisi identiknya sama ngamen, sama jadi artis gitu, bahwa all the big business is actually bukan di artis ya gitu. Artis itu dapat persenan dari jobnya dia hanya kecil banget loh. The big business actually sebetulnya di luar itu ya. Betul, betul. Itu mungkin stigma yang banyak orang tua, yaitu baik lagi, kalau pekerjaan yang non formal gitu dianggapnya. Apa sih nanti mau makan apa gitu kan? Benar-benar. Mau jadi apa gitu kan? Harusnya jadi kayak gini dong, kayak gini gitu. Iya, iya. Apalagi as a woman loh. Apalagi as a woman, maksud saya like it or not, namanya tinggal di dunia timur gitu ya. Maksudnya being a woman, orang tuh kadang-kadang masih so you're actually the one, saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang kayak loh, ini ibunya iya saya ya. Jadi ya banyak lah gitu ya, maksudnya challenge-nya apalagi udah dan itu ya, as a woman juga ada tantangannya sendiri sebenarnya. Yes. Itu Sebagai nanti kita business mau owner. bahas, ya nggak sih, kita mau bahas tentang women and ownership. Sebelum kita ke situ, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, dari Natasha di Jakarta. Dia mau nanya tentang marketing. Gimana strategi marketing sekarang bisa kembali mengimbangi saat new normal corona nanti? Mungkin aku mau tanya ini ke Mbak Steph, karena tadi dari bentuk industri yang Mbak Steph geluti sangat giat dengan marketing, sangat giat, sangat gencar dengan promosi. Kira-kira apakah akan terus melakukan hal yang sama, atau ada beberapa hal yang sebelum corona itu akan kembali diterapkan pasca corona? Ya, kalau ngomongin tentang marketing kan sebetulnya nggak hanya kegiatan promosi ya, jadi ada konsep produk kita, kemudian pricing, kemudian channel juga ya, place. Jadi balik lagi sih kayak misalnya kayak framework sustainable marketing enterprise gitu ya, apapun strategi marketing yang kita kembangkan kan harus berdasarkan outlook-nya, artinya kondisi marketnya itu seperti apa. Jadi makanya penting buat kita untuk selalu pantau data-data terbaru lah, hasil-hasil research, atau kita observasi sendiri juga bisa ya. Nah, sebetulnya kalau yang pasca COVID ini semuanya bisa dijawab dari kondisi yang market yang terjadi gitu. Banyak yang kemarin pas diskusi kita di Foodies Class itu, misalnya kayak punya bisnis kuliner gitu ya, apakah setelah pasca COVID ini saat orang-orang itu boleh keluar, apa mending kita renovasi restoran kita gitu ya, supaya jadi lebih menarik, orang jadi mau datang segala macam gitu. Tapi pertanyaannya,
orang setelah pasca COVID ini memang keluar atau enggak sih gitu ya. Karena dari banyak yang analis juga ya, data-data juga kita lihat, walaupun pemerintah misalnya udah memperbolehkan orang untuk keluar, tapi orang tetap akan 50-50 gitu. Mereka juga nggak sepenuhnya punya waktu untuk atau kemauan untuk nongkrong sekian lama di luar seperti dulu gitu. Makanya kita harus cukup berhati-hati dengan uang yang kita spend. Satu peser pun sekarang tuh sangat berharga sekali gitu ya. Jadi hati-hati mengambil satu strategi yang salah. Mungkin daripada kita karena di restoran aja misalnya, mungkin kalau dulu kita satu store bisa kapasitas 100-200 orang, tapi sekarang kan kita konsep social distancing itu kita physical distancing itu kita aturin sehingga mungkin kita kapasitasnya lebih sedikit, orang jadi lebih aman, merasa aman, ada peace of mind mereka datang ke tempat kita misalnya gitu. Jadi balik lagi sih dari sisi produk udah pasti harus ada adjustment ya, karena kalau misalnya di food aja, tapi saya lihat juga di industri yang selain food itu banyak sekali menemukan inovasi-inovasi baru. Kayak sekarang rata-rata semua restoran itu pasti jual frozen foodnya mereka. Jadi dalam kemasan kemudian bisa dijual, bisa orang proses sendiri ya di rumah. Kan salah satu yang naik juga tingkat habit customer kita itu adalah yang DIY ya, do it yourself, melakukan apapun sendiri di rumah. Jadi kondisi-kondisi perubahan market itulah yang harus kita jadikan dasar pada akhirnya kita menyusun strategi marketing tadi. Harga seperti tadi yang saya bilang, daya beli itu tidak akan membaik dengan cepat. Jadi daripada customer kita diambil oleh kompetitor, jadi kita perlu mengeluarkan produk baru misalnya dengan bahan baku yang sudah ada, kita mix and match seperti itu, kemudian kita launch dengan harga yang lebih terjangkau misalnya. Jadi pasti sih, dan activity promosi udah pasti juga banyaknya pasti sekarang ke arah online, karena selain offline memang cukup mahal ya activity-nya, juga sekarang mungkin tingkat orang untuk berada di depan handphone itu jauh lebih banyak lagi dibandingkan dulu waktu mereka keluar rumah gitu. Jadi mungkin dari sisi marketing itu sih harus keep on eye aja terhadap perubahan market, kemudian kita responsif untuk adaptasi itu. Tapi itu betul ya, kayak tadi dari awal kita ngomongin bahwa dengan kondisi yang tidak ideal seperti sekarang, justru banyak timbul ide-ide baru. Sebagai owner, sebagai entrepreneur, ide-ide baru itu seakan dipaksa untuk keluar. Dan bener banget tadi kayak Mbak Steph bilang, sekarang tuh apa-apa frozen food, apa-apa home service gitu kan. Bahkan restoran-restoran yang mungkin cukup high-end, mereka pun melakukan inovasi dalam mengembangkan bisnisnya mereka. Karena kalau enggak, ya nggak akan survive gitu ya. Nah, as a woman, ini kemarin waktu kita ngebahas ini, kayaknya langsung pada yang yes gitu kan. Sebagai perempuan dan sebagai sebagai entrepreneur. Menurut Mbak Nia dan menurut Mbak Steph, what's the upper hand that you have? Karena kalau banyak orang suka bilang ini, ya nggak apa-apa dong mau laki-laki atau perempuan, yang penting title-nya sama, title itu harus sama, kita harus sama, selevel atau yes, I agree with that. Tapi tetap, I don't know ya, I'm just a firm believer bahwa sebagai perempuan tuh there's always that different sense yang kita milikin gitu, yang kita punya, and I think itu it makes a whole lot difference dalam kita mengambil satu keputusan, dalam kita mengerjakan sesuatu. It just adds the little touch yang ya mungkin orang lain nggak bisa pikirkan itu. Menurut Mbak Nia, what do you think? What's the upper hand yang yang Mbak Nia punya sebagai female boss or female leader or woman boss, or how do you call yourself? I don't think you call yourself as a boss, but ya
female. Menarik ini menarik banget sih. Saya selalu suka banget kalau ditanya pertanyaan ini ya. Selalu senang banget gitu karena salah satunya itu kita mengorganize festival orkestra terbesar di Asia Tenggara. Itu kebetulan tim intinya itu adalah cewek semua gitu, perempuan semua gitu. Meskipun saya juga ada satu bisnis partner saya untuk di entertainment bisnis itu dia cowok gitu. Tapi ini kita kalau ngomong versi sangat sederhananya aja. I don't know whether this is an upper hand or not gitu ya. Tapi tiap tahun tuh giliran udah lebaran yang ingat harus ngirim hampers itu saya. Nggak pernah sih yang nggak pernah bisnis partner saya yang cowok ini nggak pernah inget gitu. Buat selalu logik kami ya hanya sekali di hidup mereka. Mbak Nia, sorry, putus-putus. Saya sempat. Halo. Ya. Tadi keputus Mbak, tadi kita nggak dengar. Kayaknya iya. Iya, jadi kemarin di awal pandemi, kebetulan saya memang sempetin waktu banget. I know ini nggak applicable kalau bisnisnya memang yang udah sampai besar banget gitu ya. Tapi saya sempetin to actually get in touch with my client one by one gitu. As simple as kayak asking them, how are you gitu. Are you good? Kayak are you healthy gitu. Terus kebetulan business partner saya di dunia wedding bilang, lu ngapain gila? Klien lu WhatsApping satu-satu gitu kan. Terus aku bilang, weh, tapi lihat dulu reaksinya, semua happy, gue tanyain gitu, maksudnya bukannya kita mau save some face atau gimana ya, tapi I truly feel at that time I'm worried gitu, karena nih newlywed kan mereka kan, newlywed, ada beberapa yang bahkan nggak jadi honeymoon, ada beberapa bahkan yang mohon maaf nggak jadi menggelar pesta weddingnya, ada beberapa yang baru punya baby, bahkan jadi dari sejak babynya lahir belum pernah keluar rumah sama sekali karena segitu takutnya gitu. Jadi I truly feel touch seperti ini tuh yang bukannya nggak punya gitu, tapi Mania tadi kepotong lagi Mbak. I'm so sorry. iya nih. Sinyal aku jelek banget kayaknya, maaf ya. Nggak apa-apa. Cuma tadi Mbak Nia datengin and yang Mbak Nia pikir kenapa wanita yang bisa melakukan itu? Well, karena mungkin motherly instinct ya kali ya. Cause I truly want to know how are they doing gitu. Maksudnya bukan cuman kayak supaya kita dapat reputasi atau gimana. Cause I just really want to know whether you're okay or not gitu. Karena maksudnya misalnya kalau kayak di wedding they have spent so much money untuk for this wedding dan ternyata harus batal atau harus reschedule gitu. Kan yeah. Maksudnya sebagai seorang perempuan sebenarnya you untuk kalau Mbak Steph, what do you think is the upper hand of being a female leader? Ya, kayaknya yang paling aku rasain sih
sebagai cewek bisa masuk kemana-mana. Artinya kalau misalnya ketemu vendor atau enggak ketemu customer, kemudian ketemu siapa aja sih ya, ketemu pihak ketiga, government, instansi segala macam. Saya sih selama ini merasa bersyukur sebagai perempuan itu karena kayaknya diterima dengan baik dalam kondisi apapun gitu. Gak tahu juga ya. Tapi ya itu sih satu yang aku rasain dari dulu. Terus menurutku juga ini juga nggak justifikasi ya, karena sih pesertanya banyak cowok takut ditimpukin secara digital gitu. Bisa jadi sebagai perempuan itu kalau aku ngerasanya sama kayak Mbak Natania juga ya, di antara partner-partnerku tuh kayaknya aku detail satu. Habis itu aku selalu put on feelings gitu. Kadang-kadang mungkin ini juga kurang bagus juga ujung-ujungnya ya di dunia bisnis tuh, tapi ada manfaatnya juga, put on feelings in everything gitu. Jadi dari setiap kali mikirin customer, mikirin tim, mikirin kedepannya kayak gimana segala macam tuh secara pribadi tuh suka kebawa secara perasaan. Dan keunggulannya sebenarnya kadang-kadang muncul ide-ide yang mungkin nggak kepikir juga sama yang lain gitu ya, karena ya mungkin segala sesuatu tuh dibawa perasaan lah gitu. Nah, sama kalau menurutku juga sebagai cewek itu kayaknya karena kebiasaan ngumpul kali ya, jadi apa-apa tuh maunya kolaborasi gitu, apa-apa maunya teamwork. Kalau aku sih ngerasanya gitu. Jadi kayak di aku tuh ada satu komunitas namanya cewek pengusaha gitu ya. Jadi kita punya satu Telegram channel, jadi di t.me/cewek pakai K pengusaha. Jadi itu satu Telegram channel, isinya ada sekitar 900-an orang. Itu tuh rata-rata pengusaha semua, baik yang mau belajar jadi pengusaha juga. Itu kita setiap kali ketemu offline dulu ya, akhirnya kita ayo udah kita ada yuk di satu Telegram channel. Nah sekarang tuh pada saat pandemik ini tuh manfaatnya luar biasa banget. Jadi di situ setiap hari tuh ada info-info tentang data-data tadi yang aku bilang, banyak di share segala macam. Kemudian juga ya semuanya saling berbagi lah. Kalau menurutku salah satu nature-nya perempuan juga itu kayaknya berkumpul gitu kan. Jadi rasanya sih itu sangat-sangat bermanfaat buat aku ya, karena banyak hal yang bisa kita lakukan kalau kita bareng-bareng gitu. Saya secara pribadi sih sering buntu gitu kalau lagi nggak diskusi atau lagi nggak kerjain segala sesuatunya itu bareng gitu. Itu kita maksudnya saya ngerasain kalau misalnya lagi diskusi dengan orang yang yang saya bisa tukar pikiran sama mereka gitu, sesama perempuan apalagi, itu tuh kita jadi lebih semangat ya, pikiran kita tuh jadi lebih terbuka, dan kita jadinya mau termotivasi untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik sih. Itu saya setuju banget. Dan sebenarnya kalau dibilang ngumpul-ngumpul, there's nothing wrong with it, right? Digital ya sekarang ya. Ya kan, happy hour digital kan gitu kan sekarang, dinner digital, buka puasa digital. Iya, gitu. Hari ini kita pas banget Hari Kebangkitan Nasional. What does it mean for you, Mbak Steph? Bener-bener kebangkitan nasional yang paling berkesan kayaknya bagi semua orang ini sekarang. Kayak kemarin ada satu video ya yang lagi viral juga ya dari Mbak Najwa Shihab kan ya, yang dia kasih lihat kalau ada kondisi yang sekarang juga kita kecewa, takut juga ya, karena banyak orang yang kok malah mulai keluar dan tempat-tempat juga jadi ramai, orang-orang mudik segala macam. Tapi ya pas saya secara pribadi nonton itu sih takut juga, kemudian sedih juga, tapi balik-balik lagi ya, kondisi negara kita seperti sekarang seperti apa, itu salah satu kontribusi yang terbaik yang bisa kita lakukan ya
adanya di diri kita kan, maksudnya ya masing-masing punya peran lah, baik itu kita jadi pengusaha ataupun kita jadi profesional. Balik-balik sih apapun yang kita lakukan sebisa mungkin kita nggak hanya lakuin itu buat diri kita sendiri gitu, karena kan apalagi ya kalau saya secara pribadi gara-gara corona ini jadi lebih banyak mikir tentang hidup dan mati gitu ya. Kayaknya soalnya bahasan saya sama suami tuh suka, kayaknya semua orang tuh di riset dari nol sekarang itu gitu. Kayak apa sih ya, baik itu di dunia bisnis ataupun dunia kehidupan pribadi gitu ya, kita tuh kayak di riset dari nol. Jadinya ya di momen seperti sekarang sih salah satu yang bisa kita lakukan adalah mencari tahu apa yang kita bisa contribute gitu ke orang lain, minimal satu orang lain lah, atau minimal keluarga kita sendiri gitu. Kemudian kalau kita bisa lebih luas ya itu lebih baik ke karyawan kita, ke tim kita, ke berbagi apapun yang kita bisa lah. Rasanya sih itu ya, mungkin maknanya ya itu kebangkitan nasional paling berkesan kayaknya selama berpuluh-puluh tahun nih buat semua orang di Indonesia. Mbak Nia mungkin mau nambahin? Sama sih, pada dasarnya harus dimaknai banget, karena kayaknya saya rasa semua orang udah nggak sabar pengen cepet-cepet bangkit. Pengen cepet-cepet comeback gitu ya. Kita kalau ada sharing session musician gitu, semua ngomongnya udah kayak udahlah 2020 ini sudah gua relakan gitu. Kita mikir semua untuk 2021. Jadi kayak 2021 nanti saya rasa nih banyak konser, banyak pertunjukan yang bakal habis-habisan digelar gitu, karena semua orang udah nggak sabar banget pengen bangkit. Tapi tadi saya suka banget poinnya Mbak Steph gitu, bahwa lagi situasi kayak gini penting banget to actually to contribute khususnya buat society gitu, karena we cannot do this alone. Dan terus terang hari ini kan baru dapat berita juga ternyata PSBB diperpanjang lagi ya. Saya pribadi belum tahu ini ujungnya kayak gimana gitu, tapi I strongly believe that if we do this together, we will end finish and this strongly juga gitu. Maksudnya jadi semua pasti lagi sama-sama susah gitu. Udah nggak kebayang curhatan orang tua murid tuh setiap hari kayak, aduh Miss Nia, ini gimana sekolah online gitu ya. Curhatannya udah nggak habis-habis gitu. Tapi saya juga senang ternyata, maksudnya bahkan ada beberapa murid saya yang jauh lebih berkembang ketimbang mereka ketemu saya langsung. Itu aneh banget gitu ya. Jadi ternyata mereka seneng gitu ngirim-ngirim video gitu, ngirim-ngirim via WhatsApp. Sebelumnya tadinya males banget gitu, sekarang jadi rajin banget gitu. Sampai saya bercanda, ya udah kamu online terus aja ya gitu. Iya gitu. Jadi I just feel semoga kebangkitan nasional tahun ini ya betul-betul dimaknai banget lah sama semua orang, karena I guess everyone udah nggak sabar sih pengen cepet-cepet bangkit dan pengen cepet-cepet comeback strong. Yes. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Sebelum kita closing, aku pengen ada sedikit just a small rapid fire from our two speakers. Kita mulai dari Mbak Nia dulu. In maybe 30 seconds. Say apa sih message, keinginan, kerinduan, apa namanya yang Mbak Nia sebagai seorang kreatif entrepreneur, sebagai seorang owner, sebagai seorang female owner, yang pengen dikatakan in 30 seconds. Go. Kalau buat saya sebagai pekerja industri, there's nothing better to meet you all guys di panggung. Itu udah kayak benar-benar, aduh udah, ternyata saya baru tahu kalau saya ternyata sebanci tampil itu, bahwa meeting the audience, the stage experience is everything. Jadi udah gak sabar banget, pengen banget ketemu teman-teman nanti kalau bisa ketemu live ya di show-show pertunjukan musik. Okay, thank you Mania. Okay, Mbak Steph, your rapid fire starts now. Okay. Buat semuanya, stay strong, kemudian stay healthy, the most important ya. Dan jangan pernah lupa, spirit entrepreneur kita inilah yang pada akhirnya akan membantu diri kita maupun orang-orang di sekitar kita ini untuk bisa bangkit dan keluar dari kondisi krisis ini. Kita pasti bisa. Itu aja, less than 30 seconds. Okay. Thank you banget untuk Mbak Nia, untuk Mbak Steph. Aku senang banget ngobrol-ngobrolnya sore ini.
terinspirasi sekali dengan kalian berdua. I learned so much from you. Tadi I was just taking notes. Betapa kita tuh harus terus cari peluang walaupun kondisi yang nggak ideal seperti sekarang. Kita tetap harus memikirkan orang lain, tetap harus berkontribusi. Never stop planning, ya kan? Dan juga ini proses ini itu juga ngebentuk gimana untuk kita bisa menjadi individu yang lebih baik lagi, menjadi business owner yang lebih baik lagi, menjadi seorang creativepreneur yang lebih baik lagi. Dan kita semua mengharapkan corona ini cepat berakhir. Kita pengen segera bisa kumpul-kumpul lagi, nggak secara virtual tapi secara fisik ya. Tapi in the meantime kita stay strong, kita sama-sama berdoa dan berharap ini semua akan cepat selesai. Indonesia bisa bangkit lagi, bisa sembuh lagi, benar-benar pas banget dengan Hari Kebangkitan Nasional hari ini yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua orang karena dirayakan dengan secara virtual ya. Dan saya juga pengen mengucapkan terima kasih untuk bisa karena kalau bukan bisa yang arrange acara ini dari BINUS sendiri, kita nggak bisa ketemu hari ini. So, thank you untuk Bisa for arranging this event. Good luck untuk kedepannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara-acara seru lainnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, ada komen, ada feedback, feed forward, bisa langsung menghubungi Bisa. Saya Ayu, and I'm signing out. Swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close. Swear to God when I come home, I'll never let go. Like a river I flow to the oceans I know. You pull me close, guiding me home. And I need you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars, falling in love. And I'm not scared to say those words. With you I'm safe. We're falling like the stars, falling.